Selamat datang di acara ngopi. Apa tuh ngopi? Ngobrol pagi informatif. Ryan Little. Ngobrol pagi informatif. Episode keberapa nih? Udah 3 ya. 3 ya, episode ketiga. Perkenalkan, nama saya Faisal Perdana. Nama saya Deborah Siburian. Hari kita mau ngebahas apa nih? Kita hari ini mau ngebahas istilah ZIWBK. Nah, Mas Faisal tau nggak kepanjangan ZIWBK? Z itu zona integritas. Jo, WBK itu wilayah bebas korupsi. bebas Ada. dari korupsi dong. Nggak boleh dong. Kan nggak ada sih. Bebas korupsi. Dia kecil kayaknya. WB dia kecil gitu. Kalau boleh tahu deh, Boleh. lahirnya tahun berapa? Sensor ya nanti Gini. editatif. Presiden SBY udah Udah. melek ya gimana ya. Udah. Pemilu pertama kali yang benar-benar demokrasi dari rakyat Indonesia itu zamannya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Zaman itu di sekitar tahun 2004-2005 dulu tuh digaungkan yang namanya reformasi birokrasi. Apa itu reformasi birokrasi? Zaman sebelum itu kita yang masuk kantor pemerintah itu kita dulu takut. Kenapa tuh? Ada dari zaman Orde Baru dulu itu lumayan opresif. Oh gitu. Reformasi birokrasi ini dibawa sama ini untuk menghilangkan paradigma tersebut. Yang pertama itu, yang kedua menyingkat segala macam prosedur dan pelayanan dari pemerintahan. Yang ketiga tentunya menghapuskan korupsi dari semua proses pemerintahan. Jadi Dasarnya ZIWBK ini berarti yang ya awalnya reformasi birokrasi untuk meyakinkan dan memastikan masyarakat bahwa prosedur dan proses pelayanan yang ada di kantor itu sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau yang udah daftar ZIWBK ini tuh berarti dia sudah memenuhi standar, kayak udah nge-checklist gitu ya Mas ya. Jaminan Dan jaminan lah ya, Jaminan. udah oke nih berarti ini kantornya nih udah bebas dari korupsi gitu ya. Nah, hubungannya ZIWBK sama KPKNL Serang ini apa nih Mas? kalau untuk ngomongin hubungannya itu kita butuh narasumber dulu. Oke, ada narasumber lagi ya. Nanti setelah Pesan-pesan ya. Ya setelah break, Iya. setelah break nanti kita akan mengenalkan narasumber kita untuk membicarakan mengenai kenapa kita nggak bahas WBK di KPKNL. Oke, setelah pesan-pesan berikut kita kembali lagi. Boleh kita langsung panggilkan Mas? Monggo Bu. Nah ini dia nih narasum kita di episode ngopi hari ini. Boleh perkenalan singkat Bu? Baik ya, perkenalan nih, ya, saya Laila Khairani, biasa dipanggil Rahmi ya, Kepala KPKN Serang. Saya mulai masuk di tahun Oktober 2021. Sebelumnya saya dari Kanwil di JKN Riau Sumbar dan Kepri ya. Di situ saya 4 tahun 3 bulan tugas sebelum ditetapkan di KPKN Serang ini. Berkaitan dengan sosial. Oh boleh, saya punya 2 ya, Facebook sama Instagram tentunya. Bisa dilihat di sini ya, data saya, teman-teman. Oke, back to laptop. Kita langsung ke pembahasan Iya, yang oke. dari bahas korupsi ya. Tadi kan saya juga udah ngasih pengantar lah tentang zona untuk kita supaya masuk ke zona integritas menuju WBK. Jadi kalau dari Urani sendiri arti dari zona integrasi menuju WBK itu Saya informasikan dulu ya, jadi kita memang sedang melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi ya. Yang sudah kita laksanakan pembangunan dari mulai Y-1 ya, dari 2022 ya. Tapi penilaiannya di tahun 2023 dan kita sudah berjalan terus ya itu. Jadi zona integritas itu sendiri adalah predikat ya yang diberikan oleh untuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah
yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan juga untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, kepada publik. Nah, kalau menurut Bu Rani sendiri nih, kenapa sih sebuah kantor itu tuh penting untuk dapat predikat WBK? Nah itu benar sekali, karena salah satu tujuan dari zona integritas itu adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, ya, akuntabel, efektif, efisien, ya, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik untuk mengimplementasikan nilai-nilai azas tata kelola yang baik atau good governance dan pemerintahan yang bersih, ya, atau clean government. Berarti itu juga sejalan dengan ini ya Bu, yang meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Benar sekali, ya, karena kita kan salah satu instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan kan termasuk salah satu kementerian, ya, yang di bawah pemerintah pusat saat ini. Nah, mengenai untuk kantor yang telah meraih predikat WBK, untungnya apa sih masyarakat? Jadi gini, tidak hanya yang berpredikat, yang sedang membangun seperti kita pun itu bisa ngefeknya ke pelayanan publik, ya, karena kita dalam rangka pembangunan ini ada komponen-komponen yang harus kita penuhi. Ya, seperti yang disebutkan tadi, ya, di awal bahwa memang ada template, ya, ada template yang mesti harus dipenuhi oleh suatu institusi untuk mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM, ya. Jadi salah satunya adalah peningkatan pelayanan publik, ya. Di situ ada 6 komponen tuh, ada komponen-komponen mengenai manajemen perubahan di situ, ya, ada penataan tata kelola, ya, peningkatan pengawasan, semua. Jadi 6 itu komponen-komponen itu yang ujung-ujungnya tadi untuk meningkatkan pelayanan publik dan bebas dari korupsi. Jadi seperti yang tadi Mas Faisal bilang bahwa jadi itu kepercayaan publik jadi meningkat, ya, karena dilihat satu institusi itu udah bebas dari korupsi nih, ya, terus pelayanan publik jadi meningkat karena hal-hal yang harus kita penuhi untuk bisa mendapat predikat itu. Untuk predikat WBK, bedanya apa? Kantor yang belum mendapat predikat sama yang sudah? Bedanya, ya itu tadi. Jadi untuk mendapat predikat WBK itu harus ada 6 komponen, ya. Ada beberapa komponen yang harus dipenuhi, yaitu ada komponen pengungkit dan komponen hasil. Apa aja sih itu komponen pengungkit? Komponen pengungkit itu adalah acuan atau jadi sasaran, ya, salah satu sasaran untuk mendapat predikat WBK itu. Contohnya adalah manajemen perubahan, ya, ada penataan tata laksana, ada penataan sistem manajemen SDM, terus ada penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan yang terakhir ada peningkatan pelayanan publik. Ya, itu 6 komponen pengungkit itu yang harus ada, yang harus berubah artinya, ya. Jadi perubahan itu harus meliputi 6 itu. Ya otomatis kan nanti berbeda dong, ya, tadinya kita misalnya tidak ada pengawasan melekat, ya, tidak ada kita kasih saluran informasi kepada masyarakat, misalnya jika ada pelanggaran, ada tindakan koruptif dari pegawai, masyarakat nggak tahu mau mengadu kemana. Kalau sekarang kita kan open, ya, silakan mengadukan pada saluran, ada kita Wise, ya, ada Span Lapor, kita siapkan juga medsos kita, ya, itu adalah era keterbukaan, perubahan di situ, itu beda tentunya, ya. Nah terus untuk pelayanan publik kita sudah mulai tuh, kita buatkan inovasi, ya, cara kerja pelayanan prima seperti apa, dan itu terus menerus yang kita sosialisasikan kepada pegawai, ya, kepada pegawai. Itu ujung-ujungnya tadi untuk peningkatan pelayanan publik. Tentu berbeda. Mana yang belum, mungkin sebelum dapat predikat WBK memang sudah ada. Kita kan sudah punya tetap ada panduan, ya, dari kartu besar kita. Namun itu belum ada pakemnya. Nah, begitu kita pembangunan zona integritas udah ada pakemnya tadi tuh, yang faktor-faktor komponen pengungkit dan komponen hasil. Nah, itu. Boleh mungkin Sobat Prima bertanya-tanya, Bu, kenapa sih kita tuh bahas WBK? Mungkin boleh dijelaskan KPKN Serang ini apakah sudah WBK atau sedang membangun ke arah WBK? Nah, mungkin Sobat Prima nih masih bertanya-tanya nih di sini, Bu. Boleh dijelaskan sedikit? Jelas nih, ya. Iya. Jadi kalau KPKN Serang ini kita sedang pembangunan, ya. Bangunan menuju
pendidikan wilayah bebas korupsi. Nah itu persiapannya sudah kita lakukan 1 tahun sebelum, ya. Tahun 2022 kita sudah persiapan, ya. Jadi kita sudah mempelajari komponen-komponen apa yang harus dipenuhi, misalnya untuk meningkat pelayanan, apa sih inovasi apa yang diperlukan oleh pengguna jasa kita, dan itu biasanya kita sudah koordinasi informasi kepada pengguna jasa apa sih yang dipinginkan oleh pengguna jasa untuk meningkatkan layanan kita. Mungkin percepatan misalnya, jangan berapa hari dong percepatannya, itu kita akomodir, ya diakomodir di tahun 2023 ini. Jadi banyak inovasi-inovasi yang kita lakukan untuk untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada stakeholder atau pengguna jasa. Jadi kita sedang membangun dan kita berdoa mungkin di tahun 2023 ini kita bisa mendapatkan pendidikan itu, wilayah bebas dari korupsi. Kesempatan ini kami mohon ya kepada masyarakat, pengguna jasa, stakeholder yang melakukan pelayanan, mendapatkan pelayanan dari KPKN Serang untuk tidak memberikan parcel gitu ya, atau bingkisan atau dalam bentuk apapun ya kepada teman-teman atau pegawai atau petugas yang melayani teman-teman semua ya. Jika ada pegawai kami, petugas kami yang melayani teman-teman semua meminta gratifikasi, mohon segera dilaporkan kepada kami melalui saluran-saluran yang telah ada disiapkan oleh KPKN Serang. Saya mewakili KPKN Serang dengan ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.